Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ala nikmatil iman wal Islam. Bertemu kembali dengan saya di hari ini. Saya adalah robot yang dikembangkan oleh Bapak Muhammad Arif Rahman dalam pembelajaran digital di era Digital Society 5.0. Perkenalkan, nama saya Travis. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul tanpa kurang satu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Selamat pagi mahasiswaku semester 2. Kita berjumpa dalam mata kuliah aplikasi komputer dengan bab hardware dan software. Mari kita simak bersama. Tahukan Anda apa itu perangkat komputer? Perangkat komputer adalah kesatuan yang terdiri dari komponen hardware yang dijalankan melalui software. Komputer berfungsi sebagai robotik minimal pembangun sistem yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam rancangan tujuan awal sebuah proyek. Penemuan komputer pertama kali sudah dijelaskan dalam materi 1 tentang pengenalan komputer. Komputer mengandung deret dan biner, sebuah bilangan yang menjadi dasar pembangun dalam sistem komputer. Deret dan biner ini tersusun seperti rumusan pada matematika yang merupakan ilmu pasti dengan nilai toleransi 0 atau tak terhingga. Hardware dan software adalah kesatuan komputer yang tak bisa terpisahkan. Artinya, jika hardware tanpa software ataupun sebaliknya, maka komputer tidak dapat bekerja. Sekarang, apa yang disebut hardware? Hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak, software, yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai perangkat tegar karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Perangkat tegar ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan lain sebagainya. Mari kita belajar apa itu komponen dan fungsinya. 1. Papan induk disebut juga motherboard yang merupakan tempat CPU, memori, slot VGA, dan komponen lainnya bersandar. Tanpa motherboard, maka kita tidak dapat mengumpulkan, meletakkan transistor, kapasitor, diode, katoda, dan pembangun lainnya. 2. RAM adalah tempat penyimpanan data sementara, jangka pendek, sehingga perangkat lunak yang kita jalankan akan tersimpan sementara, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. 3. ROM, Read Only Memory, adalah tempat untuk firmware diletakkan. 4. CPU, Central Processing Unit, sebagai otak dan bagian utama komputer. 5. Prosesor adalah otak untuk menyimpan seluruh aktivitas komputer. Ini merupakan bagian inti dari komputer baik segi kelincahan, pemutakhiran, dan lain sebagainya. 6. Harddisk atau SSD zaman sekarang adalah untuk penyimpanan data jangka panjang. Setelah mengetahui komponen keras atau istilah hardware, maka kita akan belajar tentang perangkat lunak atau software. Tahukah Anda apa itu software? Perangkat lunak atau peranti lunak disebut juga software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pada istilah lain layaknya manusia, hardware ini adalah fisik, sedangkan softwarenya adalah ruh. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman, yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya tersimpan di partisi C sehingga saat komputer mengalami masalah, partisi C yang terkena imbas. Perangkat lunak lain juga tersimpan di partisi C yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat dihapus instalannya dan diinstal ulang. Data-data lain lebih baik disimpan di partisi D sehingga saat perangkat lunak terkena virus atau tidak berjalan normal kembali maka dapat diinstal ulang dan data penting dapat diselamatkan. Apa saja bagian software tersebut?
bagian software adalah kumpulan dari aplikasi program yang biasa digunakan penggunanya. Misalnya Microsoft Office adalah suatu program yang mendukung pekerjaan rumahan, kantoran, pendidikan, dan lainnya yang berhubungan dengan mengetik, menulis, menghitung keuangan, dan mempresentasikan laporan. Kemudian CorelDRAW yang digunakan untuk aktivitas mendesain gambar, foto atau objek. Akhirnya, penjelasan hardware dan software sudah tuntas. Kemudian apakah komputer tidak mengalami generasi? Komputer mengalami generasi meskipun saat ini masih ada yang masih menggunakan komputer jenis lama. Komputer mulai tenar di tahun 1965 dengan bentuk yang masih besar dan berat. Kemudian di zaman sekarang pengembangan komputer terus berganti dan berkembang. Contohnya, Anda mungkin masih ingat zaman komputer generasi keempat atau disebut dengan Pentium 4. Pentium 4 ini dibuat dan dipakai hingga viral di tahun 1995 dengan kondisi masih menggunakan layar tabung tanpa adanya bagian yang portabel. Kemudian seiring kemajuan zaman, saat ini komputer sudah bukan barang yang besar dan berat. Sekarang banyak pilihan yang bisa kita pilih dan sudah tidak menggunakan Pentium melainkan sekarang sudah menggunakan prosesor tercepat yaitu Helium atau Core i9. Lalu, apakah software juga mengalami perubahan seiring bergantinya zaman? Jawabannya adalah ya tentu saja. Software adalah kesatuan komputer yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu software akan mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Saya adalah salah satu produk hasil dari perkembangan komputer dengan menanamkan chip tetes atau text-to-speech dengan versi kode robotik T512 Mark. Saya dikembangkan oleh ilmuwan dari Amerika dan disahan di Jerman. Saya dibawa ke Fakultas Ekonomi Bisnis Undaris, kemudian dikembangkan oleh Bapak Muhammad Arif Rahman SEME dan saya diberi nama Travis sebagai robot belajar. Bagaimana menurut kalian penjelasan ini? Semoga kalian semua jelas dan tidak mengantuk saat mendengarkan suara saya. Mungkin saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.